Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu para perindu surga yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak dan Ibu, para perindu surga yang dirahmati Allah SWT, beberapa dalil Al-Quran di mana Allah menginformasikan kepada kita tentang pentingnya sabat di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah apa yang Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka sabatlah, maka berteguh hatilah kamu, dan sebutlah nama Allah, berzikir sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah SWT memberikan satu informasi. Salah satu syarat agar kita mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan, konteksnya memang ini di dalam perang Badar ya, di mana kaum muslimin waktu itu berhadapan dengan kaum musyrikin ya, Quraisy, dengan jumlah yang 3 kali lipat, di mana kaum muslimin menurut Syirah jumlahnya ada 313 berhadapan dengan kurang lebih 1000 orang pasukan musuh. Tapi kemudian Allah memberikan satu kemenangan ya. Karena tadi salah satu karakter yang dimiliki oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah sabat, teguh hati. Kemudian juga berikutnya adalah banyak berzikir. Sehingga ini menjadi salah satu nilai yang bisa diambil oleh kaum muslimin di masa kini. Bagaimana dengan sabat, dengan keteguhan hati, ya, senantiasa kokoh. Meskipun tadi banyak ujian, banyak godaan, banyak hambatan, banyak gangguan, tapi dengan keteguhan hatilah kemudian Allah itu akan mengantarkan gitu ya kepada keberuntungan. Ya. Kemudian berikutnya di dalam surat yang lain, dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu ya. Yutsabitumullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman gitu ya dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi ini juga salah satu dalil yang kemudian bagaimana nilai sabat ini menjadi penting di dalam kehidupan kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena ternyata dengan nilai sabat tadi kemudian Allah meneguhkan gitu ya syahadat kita, ucapan-ucapan yang teguh itu gitu ya dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tadi probabilitas gitu ya yang akan diperoleh oleh kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu adalah kemenangan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena memang dalam kehidupan gitu ya ibaratnya roda, ya putarannya itu kan kadang ada di atas gitu ya, satu posisi, kadang ada di bawah. Ketika kita di atas, mungkin menjalankan ya amanat-amanat, menjalankan perintah, menjalankan kewajiban. Sebagai contoh mungkin paling mudah adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, itu mungkin sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi ketika mungkin sedang sulit gitu ya, ya panen sedang tidak bagus atau pekerjaan sedang menurun gitu ya penghasilannya, bisa jadi mungkin
kalau tidak memiliki sikap sabat, tidak memiliki prinsip sabat, itu akan mengganggu gitu ya. Ya tadi kekokohan keteguhan hati kita, yang kemudian kita akhirnya males gitu ya datang ke masjid untuk sholat berjamaah, males untuk datang ke majelis-majelis pengajian gitu ya. Padahal mungkin pengajian yang kita laksanakan itu penting gitu ya, di mana bagian dari syiar Islam misalnya di sekitar perumahan kita ya, ataupun di sekitar wilayah kita ya. Apalagi bagi bapak dan ibu yang mungkin sudah menisbatkan dirinya sebagai aktivis-aktivis dakwah ya, sehingga banyak lagi agenda-agenda, banyak sekali agenda-agenda yang memang harus ditunaikan. Kalau tidak memiliki sikap sahabat tadi, maka dapat menurunkan semangat gitu ya, sehingga akhirnya kehadiran atau keterlibatan gitu ya di dalam agenda-agenda dakwah juga dapat menurun. Sehingga artinya sebenarnya ini yang rugi siapa? Ya si pribadi itu gitu ya. Karena potensi-potensi dia gitu ya untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan keterlibatannya dalam agenda-agenda dakwah tadi menjadi hilang gitu ya. Tentu ini dalam konteks bisnis sebenarnya opportunity loss gitu ya. Jadi sebuah bentuk kerugian. Ya, ya. Kalau kita melihat sosok-sosok yang mungkin siapa yang sebenarnya bisa menjadi panutan gitu ya, siapa yang bisa menjadi guidance gitu ya, yang menjadi guide ya di dalam mengimplementasikan sikap sahabat ini. Ya tentu yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah ya makhluk Allah yang memang diturunkan kepada kita semua untuk menjadi panutan, sehingga dalam implementasi sikap sahabat pun beliau benar-benar menunjukkannya dengan penuh keistimewaan ya. Bagaimana keteguhan beliau gitu ya dalam menyebarkan risalah Islam ini ya sebagai Rasulullah SAW. Meskipun kalau kita perhatikan begitu banyak gitu ya berbagai rintangan dan ancaman yang harus dihadapi oleh Rasulullah di dalam menjalankan amanatnya ya. Bagaimana misalnya dalam satu amanat dakwahnya beliau menjalankan dakwah ke Taif. Kemudian dalam Syirah beliau juga ternyata tidak oke saja gitu ya. Dia tidak baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata mendapat penentangan gitu ya dari masyarakat Taif, bahkan sampai istilahnya mereka ya melakukan apa istilahnya memberikan gangguan gitu ya kepada Rasulullah dengan dilempari oleh anak-anak muda di kalangan Taif sana. Tapi apakah beliau berhenti berdakwah? Tidak gitu ya. Dan kemudian buahnya mungkin kita rasakan sampai sekarang. Bagaimana misalnya kaum muslimin asabiqunal awalun yang dalam sirah kurang lebih jumlahnya hanya 45 saja gitu ya. Itu sekarang jumlahnya sudah berlipat ganda gitu ya. Jauh gitu ya. 14 abad yang lalu hanya 45 orang asabiqunal awalun, sekarang jumlahnya sudah ya 2 miliaran di seluruh dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika sabat disitulah kemudian muncul kebarokahan, muncul pertolongan Allah, kemudian sampai Allah akhirnya memberikan satu penunaian gitu ya atas janji-janji yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada kaum mukminin ya, sampai akhirnya tadi jumlahnya sekarang kurang lebih 2 miliar di seluruh penjuru dunia ya. Kemudian mungkin di kalangan sahabat ya, kita mengenal ada sahabat Bilal bin Rabah ya, seorang budak yang pada awalnya adalah dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf ya, seorang kaya raya dari golongan Quraisy ya. Dan Umayyah bin Khalaf waktu itu mengetahui gitu ya bagaimana Bilal budaknya ini kemudian ternyata masuk Islam. Nah kemudian Bilal bin Rabah ini akhirnya dihukum gitu ya oleh Umayyah karena tidak mau gitu ya meninggalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, artinya meninggalkan melepas syahadatnya gitu ya, atau melepas keislamannya. Sampai akhirnya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini kemudian disiksa gitu ya, ditimpa batu gitu ya di siang yang terik. Tapi beliau ya sebenarnya tidak mengambil rusuh gitu ya, seperti sahabat Ammar bin Yasir.
Padahal Allah juga memberikan satu rusuh dengan pura-pura misalnya menyatakan bahwa sudah meninggalkan hijab kan dibolehkan gitu ya. Tapi ternyata malah sahabat Bilal bin Rabah ini dia sahabat dengan konteks dia malah istilahnya di dalam siksaannya tadi, di dalam peristiwa penyiksaannya beliau malah melafalkan kalimat tauhid, ahad, ahad, ahad. Ya. Jadi itulah contoh gitu ya, bagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang dengan siksanya tadi beliau tetap kokoh sampai akhirnya beliau kemudian dibebaskan, dibeli gitu ya oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq, sampai kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dan dalam perjalanannya sahabat Bilal bin Rabah ini akhirnya menjadi muazzinnya Rasulullah, sampai kemudian ketika wafatnya Rasulullah beliau akhirnya beberapa tahun kemudian wafat gitu ya sebagai pembesar di kalangan kaum muslimin. Ya, itu mungkin contoh dua tokoh gitu ya yang ketika bicara implementasi dari prinsip sahabat ini kemudian ternyata terbukti gitu ya, memberikan kebarokahan, memberikan satu jaminan gitu ya, implementasi dari janji-janji Allah kepada kaum mukminin ya, ketika mereka berhasil gitu ya menjaga implementasi dari prinsip atau value atau nilai terkait dengan sahabat, dengan keteguhan hati ini ya.